Ya, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Rawi Sidik di channel Rawi Sidik sendiri tentunya. Dan kali ini kita akan kembali membahas mengenai kalender KSEI ya. Dan di sini tentunya kita membahas mengenai tanggal Kumdet. Di sini kebetulan tanggal 10 Mei ya, tanggal 10 Mei Kumdet ada 3 saham yang di sini tercatat di kalender KSEI yang jatuh tanggalnya itu kumdetnya di tanggal 10 Mei ya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke. Langsung saja kita bahas yang pertama. Di sini ada Avian ya, yang barusan ya masih bulan lalu ya sepertinya ya, baru melantai, baru IPO ya. Di sini untuk Avian, security code-nya atau kode sahamnya yaitu Avia. Lalu kemudian record date-nya di 12 Mei besok ya. Di 12 Mei besok. Untuk kemudian effective date-nya tanggal 19 Mei. Lalu kemudian di sini description-nya, rasio dividen tunai adalah satu saham akan memperoleh Rp8 saja ya. Rp8 saja per lembar sahamnya. Oke, langsung saja untuk pembahasan selanjutnya ya. Pembahasan selanjutnya di sini ada Avian. Produsen cat ini membagikan dividen tunai kepada para pemegang sahamnya senilai 1,2 triliun atau sekitar 83,3% dari laba bersih tahun 2021 lalu ya, yang tercatat sebesar 1,4 triliun. Nah, di sini walaupun persentase alokasi untuk dana dividennya gede sekali senilai 83,3%, tapi laba bersihnya cuma 1,4 triliun ya. Jadi dana untuk dividennya saja cuma 1,2 triliun saja ya, seperti itu. Tapi 1,2 triliun itu masih terbilang cukup besar, ya, walaupun pendapatan untuk Aviannya walaupun anjlok ya, seperti itu. Di sini hal tersebut diputuskan dalam rapat umum pemegang sahamnya yang digelar pada Jumat tanggal 22 lalu, seperti itu ya. Lalu RUPS kemarin mendapatkan persetujuan untuk memberikan dividen senilai 1,2 triliun atau 20,55 per saham dari laba bersih 2021. Itu ya. Sebentar ya. Namun di sini tercatatnya di kalender KSI Rp8 saja, tapi untuk di artikel ini atau 20,55 per sahamnya. Ini sepertinya artikel ini yang kemungkinan salah ya, atau mungkin sudah dibayarkan di sebelumnya sebagiannya. Lalu untuk bulan ini sisanya dibayarkannya di sini ya, dibayarkannya Rp8 saja. Oke, langsung lanjut ya. Yang kedua, yang nomor 2 yaitu Daya-Mitra Telekomunikasi ya. Di sini ada MTEL ya, security code-nya atau kode sahamnya. Lalu kemudian untuk record date-nya di 12 Mei besok. Kemudian untuk effective date-nya itu 25 Mei ya, untuk pentransferan atau pencairan uang dividennya, seperti itu ya. Untuk kemudian rasio dividen tunainya adalah setiap satu saham akan mendapatkan Rp11,57 per lembar saham ya. Jadi satu lembar saham yang teman-teman punya yang terdaftar sebagai penerima dividen nanti, yaitu sebesar Rp11,57. Nanti tergantung teman-teman punyanya berapa lot ya, karena satu lotnya itu 100 lembar. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu di sini
para pemegang saham PT Daya Mitra Telekomunikasi akan memperoleh bagian dividen tunai sebanyak 966,75 miliar atau sekitar 70% dari laba bersih tahun buku 2021. Di sini lebih kecil dari yang pertama tadi yang kita bahas, ada Avian ya. Avian tadi 1,2 sendiri ya. 1,2 sendiri, 1,2 T ya. Cuman untuk Daya Mitra atau MTEL ini cuma 966,75 miliar, hampir 1 triliun ya, tapi belum menyentuh di 1,1 T. Oke. Lalu untuk MTEL sendiri mencatatkan laba bersih senilai 1,38 triliun pada tahun buku kemarin ya. Seperti itu. Jadi MTEL sendiri juga laba bersihnya hampir sama dengan Avian tadi ya. Avian tadi 1,4, MTEL juga 1,3, hampir 1,4 juga. Tapi untuk persentase pembagian untuk alokasi untuk dividennya itu lebih gede Avian. Begitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengulik lebih dalam lagi mana yang mau masuk, atau mungkin yakinnya tidak ada yang cocok nih buat saya nih ya, situ juga boleh, tergantung nanti teman-teman kuliknya nanti yakinnya bagaimana ya. Yang penting yakin dari lubuk hati yang paling dalam dari teman-teman sendiri ya, seperti itu. Oke, lanjut untuk yang ketiga, untuk yang terakhir di tanggal 10 Mei ya. Di sini ada XL Axiata, kode sahamnya kode XL lah cara dibacanya ya, XL. Untuk record date-nya di 12 Mei besok, untuk efektif date-nya pencairan dananya tunai ya, dana dividen tunainya 20 Mei. Lalu kemudian untuk rasio dividen tunainya satu lembar saham dapat 51 rupiah ya, 51 rupiah ya per lembar saham. 51 rupiah per lembar saham. Di sini sepertinya lebih gede dibanding dua saham yang tadi kita bahas ya. 51 ini lebih gede ya. Lalu kemudian langsung kita untuk pembahasan selanjutnya untuk laba bersih maupun dividennya ya. Di sini XL pembagian dividen tahun buku 2021 senilai 552,7 miliar ya, 07 miliar atau 51 per saham. Keputusan pembagian dividen ini diambil dalam rapat umum pemegang saham yang berlangsung Jumat 22 April lalu ya. Lalu kemudian dividen per saham dibagikan lebih berenergi dibandingkan rasio pembayaran masih sama seperti dividen sebelumnya, yakni 50% ya. Seperti itu. Jadi rasionya juga masih sama dengan tahun lalu, yaitu 50% dari laba bersihnya. Lalu laba bersihnya berapa sih? Laba bersihnya 1,1 T ya. Ya, oke. Langsung lanjut saja untuk saham syariah non syariahnya ya. Di sini untuk teman-teman yang nyarinya yang syariah atau sesuai syariat Islam ya tentunya. Oke, yang pertama tadi ada Avian, kita coba cari syariah ya teman-teman ya, Avian ya. Lalu kemudian ada MTEL. MTEL juga syariah. Kemudian untuk yang terakhir XL juga syariah ya teman-teman ya. Jadi tanggal 10 Mei yang kita bahas di video kali ini semuanya saham syariah, saham syariah yang sesuai syariat Islam, seperti itu ya teman-teman ya. Bagi yang teman-teman yang mau masuk, silahkan masuk, tapi dikulik lebih dalam lagi yakinnya nanti bagaimana, seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman
yang sudah nonton video kali ini. Begitu saja video kali ini ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like juga, dan jangan lupa di share bagi ke teman-teman yang lain yang mungkin harus tahu mengenai video dan informasi ini ya, seperti itu. Lalu tonton juga video-video saya sebelumnya, banyak sekali pembahasan saham juga. Ada yang bahas mengenai saham yang sedang IPO, ada yang saham-saham yang sedang berpotensi cuan gede, atau mungkin saham-saham yang cocok untuk scalping, copet atau swing ya, seperti itu ya. Oke. Dan juga tunggu video-video saya selanjutnya ya. Ya, begitu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.